Balik lagi bersama aku Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini aku akan memberikan cara berdasarkan versiku sendiri untuk dapat membantu kalian menganalisis peluang kelulusan di prodi dan PTN yang ingin kalian pilih. Karena ini udah banyak banget yang bertanya ke aku tentang seberapa besar sih kak peluang aku untuk bisa lolos di prodi ini dan juga PTN ini. Maka dari itu aku khusus buatkan videonya ke kalian agar kalian dapat menganalisis sendiri dan tidak lagi menunggu aku untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Dan semoga cara ini dapat membantu kalian untuk menganalisis peluang kalian sendiri. Maka dari itu saksikan video dari aku sampai habis. Di sini saya sudah punya datanya. Mungkin kalian juga siapkan ya untuk prodi dan PTN apa yang ingin kalian analisis. Nah, untuk mengetahui data ini, caranya aku sudah pernah buatkan di video sebelumnya. Kalian bisa klik aja notifikasi yang muncul di pojok kanan atas video ini, atau kalian bisa langsung aja cek deskripsi bawah video ini. Oke, sebagai contoh di sini aku gunakan untuk prodi kedokteran UGM dan juga teknologi informasi UGM karena untuk kedua prodi ini cukup memiliki persaingan yang tipis. Nah, selanjutnya hal pertama yang bisa kalian lakukan analisis adalah persentase kelulusannya. Nah, untuk persentase kelulusan, semakin tinggi persentasenya, maka semakin besar peluangnya juga untuk bisa lulus. Untuk prodi kedokteran UGM, kalian bisa lihat persentasenya di sini. Dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, lalu ke 2019 meningkat, ke 2020 turun, dan ke 2021 mengalami penurunan persentase. Dapat disimpulkan bahwa kedokteran UGM mengalami 3 kali penurunan persentase dan hanya 1 kali mengalami peningkatan. Lalu untuk teknologi informasi UGM, kita lihat persentase kelulusannya. Dari tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan, ke 2019 mengalami penurunan, ke 2020 mengalami penurunan, ke 2021 mengalami peningkatan. Kesimpulannya adalah untuk teknologi informasi UGM mengalami 2 kali peningkatan dan 2 kali penurunan persentase. Nah, dari persentase kelulusan dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi lebih memiliki peluang daripada kedokteran UGM. Lalu untuk hal kedua yang bisa kalian lihat adalah perbandingan keketatannya. Nah, untuk perbandingan keketatan ini kalian bisa bagi jumlah peminat dengan daya tampung sehingga didapatlah hasil seperti yang sudah tertera di sini. Nah, untuk perbandingan keketatan ini berbeda dengan persentase kelulusan. Kalau perbandingan keketatan, semakin tinggi angkanya, maka semakin ketat pula persaingannya, dan itu akan semakin jelek buat kalian. Kita lihat untuk kedokteran UGM, perbandingan keketatan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan, ke 2019 penurunan, ke 2020 meningkat, dan ke 2021 meningkat. Dapat disimpulkan bahwa kedokteran UGM mengalami 3 kali peningkatan keketatan dan 1 kali penurunan. Selanjutnya untuk teknologi informasi, kalian bisa lihat di sini perbandingan keketatan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, ke 2019 mengalami peningkatan, ke 2020 mengalami peningkatan, dan ke 2021 mengalami penurunan. Dapat disimpulkan bahwa untuk teknologi informasi mengalami 2 kali peningkatan dan 2 kali penurunan perbandingan keketatan. Nah, untuk poin yang kedua ini lebih unggul ada di teknologi informasi. Untuk membaca maksud dari perbandingan keketatan itu seperti ini. Mungkin aku pakai contoh di sini untuk kedokteran di tahun 2017 itu kan sebesar 31,6. Nah, itu kita anggap saja 31. Jadi, itu artinya 1 banding 31. Yang berarti 1 orang harus melawan 31 orang lainnya untuk bisa lolos ke prodi ini. Begitu juga untuk di tahun yang berikutnya, seperti itu cara membaca perbandingan keketatannya. Nah, selanjutnya hal ketiga yang bisa kalian lihat di sini adalah dengan melihat daya tampung di tahun ini dan membandingkannya dengan daya tampung di tahun lalu beserta jumlah peminatnya. Yang pertama, untuk kedokteran UGM, daya tampung 2022 yaitu sebanyak 53 orang. Ini mirip dengan daya tampung di tahun 2017 dan 2018. Kalian bisa lihat. Nah, di 2018 itu kan sama tuh daya tampungnya dengan 2017. Kalian bisa lihat, itu jumlah peminatnya mengalami peningkatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa
kedokteran UGM di tahun ini kemungkinan mengalami peningkatan di jumlah peminat. Selanjutnya untuk teknologi informasi. Kalian bisa lihat untuk jumlah daya tampung tahun 2022 sebesar 33 orang. Hal ini mirip dengan data di tahun 2018. Daya tampungnya 33 dengan jumlah peminat 2018 sebesar 849 orang. Nah, kalian bisa lihat di tahun sebelumnya 2017 itu sebesar 1405. Lalu mengalami penurunan di 2018, padahal daya tampungnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah peminat teknologi informasi tahun ini ada kemungkinan untuk ada di rentang sekitar 800 sampai 1000-an. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan melihat daya tampung tahun ini dan membandingkannya dengan daya tampung tahun sebelumnya serta jumlah peminat, untuk teknologi informasi lebih memiliki peluang yang besar daripada kedokteran di UGM. Setelah dilakukan analisis dengan ketiga hal yang tadi aku sebutkan, kesimpulan akhirnya adalah teknologi informasi lebih memiliki peluang yang besar daripada kedokteran di UGM, sehingga kalian bisa menaruh teknologi informasi di pilihan pertama. Nah, mungkin seperti itu dugaan cara yang dapat aku bagikan ke kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan ataupun masalah dalam SNMPTN tahun ini, kalian bisa langsung aja komen di bawah video ini atau hubungi kontak aku di kolom deskripsi bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.